Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi serta Rasul kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya juga teman-teman insya Allah masih dalam keadaan semangat untuk menuntut ilmu. Baik teman-teman, Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan memasuki lanjutan pembahasan yang terakhir di tema udara, yaitu udara antara nikmat dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas pada hari ini? Jika begitu, silahkan kepada teman-teman untuk menyimak dan menyaksikan video ini hingga selesai ya. Nah, teman-teman, 2 pekan yang lalu kita telah membahas satu persatu tentang udara. Antara lain, angin atau udara sebagai nikmat dan juga udara atau angin sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas dan menyimpulkan dari keduanya ya. Nah, teman-teman, di antara keduanya itu pastinya akan terlihat berbeda antara nikmat dan azab. Pada hari ini, maka kita akan coba untuk mencari tahu perbedaan apa yang dapat kita temukan dalam kehidupan ini. Jika begitu, mohon teman-teman untuk menyimaknya ya. Perbedaan antara angin sebagai nikmat dan angin sebagai azab. Angin sebagai nikmat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat baik, tidak merusak, dan bermanfaat untuk diterima manusia atau makhluk lainnya. Sikap yang harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan angin sebagai azab adalah siksaan, hukuman, atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tidak baik, merusak, dan tidak bermanfaat untuk dihadapi manusia atau makhluk lainnya sebagai akibat yang dirasakan dari kesalahan yang pernah atau sedang dilakukan. Sikap yang harus dilakukan yaitu bertobat atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa angin sebagai nikmat dan angin sebagai azab ternyata benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari. Jika begitu, teman-teman dapat memperhatikan sebagai berikut. Angin sebagai nikmat terdapat pada Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam Al-Quran ayat 57. Dan Quran Surah Ar-Rum, surah ke-30 dalam Al-Quran ayat 46. Lalu angin sebagai azab terdapat pada Quran Surah Az-Zariyat,
surah ke-51 dalam Al-Quran ayat 41. Dan Quran surah Al-Haqqah surah ke-69 dalam Al-Quran ayat 6. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami tentang perbedaan antara angin sebagai nikmat dan angin sebagai azab? Alhamdulillah jika begitu. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat beberapa gambar tentang perbedaan antara angin sebagai nikmat dan juga angin sebagai azab. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Contoh angin sebagai nikmat antara lain. Contoh angin sebagai azab antara lain. Alhamdulillah teman-teman, sebelum pembahasan ini berakhir, Bapak akan menyampaikan ya kepada teman-teman bahwa ada beberapa adab yang dapat kita lakukan seperti Nabi Muhammad SAW ketika angin sedang berhembus kencang. Apa saja ya adab-adab yang dapat kita lakukan? Baik, maka akan Bapak sampaikan ya kepada teman-teman. Mohon disimak dan diperhatikan ya. Adab jika kita melihat dan merasa angin berhembus dengan kencang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angin adalah bagian dari pemberian Allah, bisa membawa rahmat dan juga bisa membawa azab. Jika kalian melihatnya, jangan mencelanya. Mohonlah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Adab jika kita melihat dan merasa angin berhembus dengan kencang lalu membawa awan mendung, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat awan mendung, beliau bersabda, Allahumma sayyiba rahmatin wala sayyiba azabin. Ya Allah, berikanlah rahmat dan jangan berikan azab. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Adab jika kita melihat dan merasa angin berhembus dengan kencang lalu membawa awan hitam atau mendung yang tebal, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat awan hitam di langit, beliau langsung meninggalkan pekerjaan meskipun beliau sedang melakukan sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan awan ini. Dan ketika turun hujan, beliau berucap, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa manfaat dan kesenangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat Islam bahwa janganlah kalian mencaci angin karena angin itu diperintah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan tahukah teman-teman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan juga kepada umat Islam tentang angin, yaitu
pada hari itu atau hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Tidak ada satu malaikat pun yang didekatkan kepada Allah, tidak juga langit dan bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan semuanya takut pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Alhamdulillah, bagaimana teman-teman dari hal yang telah Bapak sampaikan dan dijelaskan tentang angin antara nikmat dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah nilai keimanan kita dalam berislam ya. Baik, jika begitu, Bapak akan akhiri pertemuan dan pembahasan hari ini di tema udara. Jika begitu, Bapak ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.